Halo, selamat pagi teman-teman semuanya yang ada dimanapun kalian berada. Semoga di rumah aja karena masih ada pandemi. Rise and shine, semoga udah pada bangun. Kalau ada yang masih di kasur nggak apa-apa juga. Yang penting hari ini jangan lupa untuk beraktivitas karena hari ini hari Jumat, sebentar lagi weekend, besok udah weekend. Teman-teman udah bisa santai-santai. Buat yang cowok-cowok kalau memungkinkan jangan lupa untuk sholat Jumat hari ini. Hari ini spesial banget, pagi hari ini setengah 10 pagi di Jakarta. eh, aku akan aku akan berbincang-bincang santai sama, kayaknya beliau nggak pengen dipanggil Pak Menteri sih, jadi mungkin bilangnya Mas Menteri. Em, Mas Menteri Nadiem Makarim, ngebahas tentang pendidikan dan juga sekolah yang kira-kira ideal buat Indonesia gitu, dari mulai kurikulum dan lain-lain. Um, aku udah nyiapin beberapa pertanyaan buat Mas Menteri. Tapi kalau teman-teman mungkin punya pertanyaan yang ingin ditanyain juga, nanti kalau waktunya masih sempat, mungkin bisa aku sampaikan juga. Bisa ditulis mungkin di kolom apa namanya, question sekali ya. Mungkin kalau di chat nggak terlalu bisa kebaca karena cepat sekali. Um, udah ramai di sini di kolom pertanyaan. Ada yang bilang have a nice day to you as well. Um, aku mau tulis hari ini kita mau ngapain dulu ya. Uh, sebelum kita masuk sama Mas Menteri. Oh, dia nggak bisa di ini ya. Oke, one second teman-teman. Oke. Sekolah itu mencapai 3 aktivitas ini tiap hari, itu namanya sekolah itu sudah mulai ke arah atau sudah merdeka. Oke. Kalau 3 aktivitas itu adalah banyak tanya, ini buat guru dan murid ya, ini bukan cuma buat murid, ini buat guru dan murid. Banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Ini 3 hal. Pokoknya kalau semuanya mau secara teknis, sains daripada pedagogi terlalu rumit atau apa, pokoknya 3 esensi ini. Banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Ini adalah esensi daripada aktivitas-aktivitas yang memerdekakan otak kita dan memerdekakan suatu institusi untuk berani berinovasi. Kalau kita nggak berani tanya, kalau nggak banyak tanya, itu nggak ada. Kita nggak bisa mendevelop nalar kritis kita. Kalau kita nggak berani coba dan nggak berani gagal, gagal itu adalah pembelajaran, gitu loh. Kalau kita nggak berani coba-coba hal yang baru, inovasi tidak mungkin terjadi, kreativitas tidak mungkin terjadi. Oke, Iqbal, you know this dari karya. Kita cuma belajar dari you become good at your craft karena Iqbal berani gagal dan Karena pernah karena salah. itu, iya kan? Dan karena itu menjadi lebih baik. Dan tentu yang terakhir adalah untuk berkarya. Jangan kita harus menjadi generasi yang menghasilkan sesuatu, bukan hanya mengikuti ujian. Kita harus menciptakan karya, apa itu paper, project, aktivitas, jiwa kepemimpinan, suatu karya seni, apapun itu harus menjadi portfolio di mana kita bersendiri ataupun bersama kelompok menciptakan sesuatu. Itu adalah yang di masa depan kita, dunia industri, dunia profesional, dunia entrepreneurship akan mendemand skill-skill itu. Dan kalau tidak, ya kita bakal tenggelam di dalam laut perubahan itu. Wow. Tadi Mas Menteri sempat ngebahas tentang kembali kemerdekaan belajar untuk semua siswa dan juga buat guru gitu. Ini mungkin pertanyaan yang simple dan mungkin dipertanyakan sama banyak orang. Akan kita kembali ke sekolah Kenapa Iqbal tadi keputus? Oh, sorry. Iya, tadi Mas Menteri sempat bahas tentang mengembalikan kemerdekaan belajar gitu untuk siswa dan juga gurunya. Ini mungkin pertanyaan yang simpel, tapi mungkin dipertanyakan sama semua orang yang mungkin lagi menonton. Akankah kita kembali ke sekolah, lu sekolah offline? Sekolah tatap muka. Ya, tatap muka.
Iya, seperti jadi kemarin kan kita baru saja mengeluarkan keputusan SKB 4 Menteri yang terakhir. Jadi banyak orang mengira ini keputusan untuk sekolah tutup atau sekolah tatap muka apa online itu keputusan Kemendikbud. Itu tidak benar, itu keputusan 4 kementerian. Jadinya ada kita, ada Mendagri, ada Menak dan Menko PMK. Dan juga Menkes, Kementerian Kesehatan juga terlibat dalam SKB itu. Keputusannya gini, keputusannya adalah untuk semester berikutnya, masing-masing pemerintah daerah yang jauh lebih mengenal daerahnya dia, jauh lebih mengenal mana tingkat infeksi di dalam setiap kecamatan, kelurahan, desa-desa dia, bisa melakukan judgment call, diskresi untuk menentukan apakah dia siap apa tidak untuk melakukan tatap muka. Tapi Pemda itu, bupati maupun gubernur itu, atau wali kota, tidak bisa membuka sekolah tanpa izin daripada kepala sekolah dan komite sekolah. Komite sekolah itu adalah representatif orang tua dan komunitas di masing-masing sekolah. Jadi ujung-ujungnya sekolah yang buka ini ada di tangannya orang tua. Orang tua yang menentukan apakah sekolah itu boleh buka. Jadi mau zonanya merah, kuning, hijau itu udah bukan lagi konsiderasi. Pemda dan komite sekolah dan kepala sekolah yang menentukan, dua-duanya harus setuju kalau sekolah dibuka apa tidak. Jadi itu yang terjadi. Yang terjadi adalah sekarang masing-masing pemerintah daerah punya hak dan masing-masing sekolah punya hak untuk melakukan tatap muka. Tapi checklistnya tuh lumayan intensif gitu. Jadi lumayan intensif, ada berbagai macam checklist protokol kesehatan yang harus dilakukan untuk mencapai itu. Jadinya contohnya Iqbal, kemarin tuh yang zona kuning tuh udah 2 bulan kita boleh masuk tatap muka. Tapi cuma 25-30% yang udah melakukan tatap muka karena ada waktu untuk preparasi transisi lagi balik ke tatap muka. Tetapi pas masuk sekolah pun tatap muka ini sama sekali tidak normal. Jadi maksimal per kelas tuh yang biasanya 36 anak, sekarang cuma boleh 18 anak. Ya, jadi kapasitasnya itu cuma 50%. Ya. Jadinya mau nggak mau harus hybrid model. Ada setengah dari kelasnya yang di rumah, setengah dari kelasnya masuk. Gitu. Dan mohon maaf, saya banyak sekali anak-anak yang mungkin kangen ekskul dan main-main di kantin, tapi itu tidak diperkenankan. Nggak bisa. Udah resiko masuk sekolah aja itu kan sudah meningkat resiko penyebaran COVID. Apalagi kalau kita biarkan semua anak-anak makan bersama, bermain bersama dan lain, itu belum boleh. Jadinya bahkan sekolah itu akan sepi gitu. Cuman setengah kapasitas, masuk kelas doang, habis itu pulang. Udah nggak boleh ngapa-ngapain lagi gitu. Jadi itu adalah kompromi yang kita biarkan. Karena kasihan Iqbal, kita punya begitu banyak daerah-daerah di berbagai macam area di Indonesia yang sulit, bahkan yang tidak bisa melakukan PJJ gitu. Dan itu jadi untuk mereka, terutama untuk mereka, ini memberikan kesempatan daerah-daerah untuk mengambil keputusan bahwa untuk mereka, apalagi yang di desa-desa terpencil dan lain, untuk bisa mulai melakukan tatap muka duluan, karena mereka yang resiko paling tertinggal dari sistem ini. Dan yang terakhir adalah ini enggak, kalau kita terus saja melalui PJJ ini dampak kepada psikososial anak-anak kita. Loneliness. Kita ada bukan hanya pandemi corona ya, kita punya pandemi kesepian. Kita ada pandemi kekerasan di dalam rumah tangga sekarang yang terjadi karena stres. Kita ada pandemi juga krisis pembelajaran dan motivasi karena seperti kita tahu banyak sekali anak-anak kita yang stres di rumah. Anak-anak itu membutuhkan interaksi, Jadi di dunia juga mengalami ini, tapi di Indonesia juga kita harus sangat hati-hati untuk tidak membuat loss of learning ini sesuatu yang permanen dan nggak bisa dikejar kembali. Gitu loh, pada saat pandemi ini udah ada. Jadinya kita harus benar-benar membalance. Ada prioritas kesehatan, tapi juga ada prioritas untuk memastikan satu generasi tidak tertinggal selama-lamanya, permanen mengalami keterbelakangan pembelajaran dan kesehatan mental. Wow, oke. Itu ya buat yang nanya apakah akan masuk, tadi sudah dijelasin sama Mas Menteri. Kalau banyak banget sebenarnya apakah harus bikin online. Terima kasih jawabannya, Mas Nadim.
sangat apa ya, dielaborasi dengan sangat baik. Saya sih kalau kalau aku sih puas sebenarnya gitu. Apakah harus masuk atau tidak? Semoga teman-teman yang di rumah juga merasa terjawab. Dari tadi kita udah ngomongin pendidikan, uh, not tapi condensed topic. Karena aku sebenarnya pengen main sebelum live-nya ini takutnya mati kalau udah sejam kan. It's almost an hour since we um, pengen main game sama Mas Menteri nya this or that, ini atau itu. So aku punya dua pilih, A or B, lalu Nadim harus dengan cepat tanpa mikir ya jawab A atau B, your preference. Oke. Oke, Siap. start easy ya. Mie rebus apa mie goreng? Mie goreng. Jadi murid atau jadi guru? Murid. Diminta nyanyi atau diminta acting? Acting. Pelajaran matematika atau bahasa? Bahasa. Bubur diaduk atau bubur tidak diaduk? Diaduk. Oh, normal berarti. Apa pulang sekolah cepet? Apa? Sorry. Istirahatnya yang lama atau pulang sekolah yang cepet? Pulang sekolah cepat. Dengerin K-pop atau nonton K-drama? None of the above. Cool. Sorry. Jajan di kantin apa bawa bekal? Jajan kantin. Nice ya. Nulis pakai pensil atau pakai ballpoint? Bolpen. Yang terakhir, pendidikan Indonesia jadi maju atau kebudayaan Indonesia yang mendunia? Dua-duanya lah. Gak bisa pilih satu ya? Gak bisa. Iya. Ya pastilah harus dua-duanya. Dan Iya. satu konsekuensinya yang kedua, gitu kan? Benar. Iya. Aku mau ngetes tadi, makanya kasih pertanyaannya yang gampang-gampang dulu. Mas, sebagai penutup nih, kita punya waktu sedikit lagi. Boleh nggak Mas Nadim memberikan pesan ya, atau mungkin wejangan kali untuk teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah, yang hari ini masih berjuang untuk daring, mungkin teman-teman di luar kota juga yang mungkin sulit untuk mendapat sinyal, dapat kuota dan lain-lain. Mungkin ada yang ingin disampaikan teman-teman kita di seluruh Indonesia yang menyaksikan ini. Ya, makasih Iqbal. Ya untuk teman-teman kita, pertama saya menyadari betapa sulit situasi ini sekarang. Kita ini bukan mengalami cuma krisis kesehatan, kita mengalami krisis ekonomi dan krisis pembelajaran. Jadinya ada elemen bukan hanya kita stres di rumah dan sangat sulit melakukan pembelajaran secara online, tetapi juga ada masalah kesehatan mental yang harus kita konsiderasi juga. Dan saya sadar kepada adik-adik semua, teman-teman semua ini, bahwa ini bukan masa yang mudah. Tapi harapannya dengan berbagai macam hal yang udah kita lakukan, menyederhanakan kurikulum, memberikan kuota belajar, membantu guru-guru adik-adik, terutama guru-guru honorer, dan juga udah menghilangkan UN tahun ini. Harapannya adalah paling tidak adik-adik merasa pemerintah tuh hadir untuk di masa ini. Tapi sekarang kita masuki masa transisi di mana akan mulai melakukan tatap muka bagi beberapa sekolah kalau orang tuanya menginginkan. Jadi ini merupakan transisi yang sangat penting bagi adik-adik. Jadi pertama adalah mohon kesabaran, kedua adalah jaga protokol kesehatan. Jaga protokol kesehatan apalagi kalau di sekolahnya sudah mulai tatap muka. Dan yang ketiga adalah jangan putus asa. Karena yang saya pelajari selama ini adalah saya itu nggak pernah belajar dari sukses-sukses. Saya selalu belajar dari, kalau nggak kegagalan, dari kesulitan. Itulah momen-momen kita sebenarnya berkembang sebagai manusia. Kalau kita ditantang di dalam kesulitan. Jadinya mungkin adik-adik belum menyadari ini sekarang. Tapi kalau adik-adik survive dan keluar daripada krisis ini, saya yakin adik-adik akan menjadi salah satu generasi terkuat di Indonesia. Dan itulah yang kita butuhkan untuk menjadi SDM kita unggul di masa depan. Kita harus punya generasi yang kuat, yang tangguh. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Nadim atas waktunya. Terima kasih buat live session ini. Ini seru banget. Semoga kita bisa ketemu dan berkenalan secara langsung ya. Suatu hari Benar ya? lagi. Sip. Ya,
Yuk. dan ngobrol. Sukses terus buat Mas Nadim, semoga sehat terus. Makasih Iqbal, makasih ya udah IG live sama Iqbal. Terima kasih Keren banget, banyak. keren banget. Buat teman-teman, terima kasih juga sudah menyaksikan ini, dan jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, tetap di rumah aja kalau nggak perlu keluar. Sukses dan sehat terus buat kita, dan sampai bertemu di live berikutnya. Thank you Nadim, thank you. Thank you Iqbal.